Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian kitab Riyadhus Shalihin, majlis rebuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab yang ke-16, yaitu menjaga sunnah dan adabnya. Berikut akan saya bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin faqala ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala khufatan uratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiki yuksa yawmal qiyamati Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim datashimali fa'akulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa'akulu kama qala al-'abdu as-salih wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Muttafaqun alaih. Jemaah yang dimuliakan Allah, terjemahan dari hadis yang kita baca tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami seraya memberi nasihat dan bersabda,
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian kelak akan dikumpulkan di sisi Allah Ta'ala di mahsyar, tidak memakai alas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 103. Ketahuilah bahwa makhluk yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingatlah, sesungguhnya nanti akan ada dari umatku yang didatangkan dan disiksa bersama orang-orang yang berada di sebelah kiri. Kemudian aku berkata, wahai Tuhanku, mereka itu adalah sahabatku. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Allah, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maka aku mengatakan seperti perkataan orang yang soleh, yaitu perkataan Isa ibnu Maryam. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan. Ya. Kecuali yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya adalah hamba-hambamu. Mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang Maha Pengasih, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Dan dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka itu murtad dari agama Islam semenjak engkau tinggalkan mereka. Muttafaqun alaih. Jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran. Intinya adalah jangan sampai kita murtad, berpaling dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin selamat kelak di akhirat. Orang-orang yang disiksa atau orang-orang ashabus shimal, golongan kiri, orang-orang kiri itu kelak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka umat Nabi Muhammad. Disebabkan oleh apa? Disebabkan mereka tidak mau berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah SAW. Malah sebaliknya, mereka itu murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah bahaya daripada murtad. Keluar dari ajaran Islam, keluar dari agama Islam.
banyak sekali motif dan sebabnya. Ada yang karena motif politik, motif asmara, motif bisnis, motif dunia, dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, keluarga kita, keturunan kita, generasi kita dari kemurtadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan sampai murtad. Karena apa? Murtad berarti keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam berarti siap dimasukkan dalam neraka Allah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menolong mereka. Ya, tidak bisa menolong mereka. Kalau kita masih dalam keadaan Islam sampai wafat kita, insya Allah kita termasuk umat Muhammad. Dan kita berhak mendapatkan pertolongan, syafaat dari Rasulullah. Kalau ada yang kurang-kurang dari amal-amal kita. Karena kita pertahankan iman kita, pertahankan Islam kita. Apalagi kita mencintai Rasulullah, mencintai sunnah-sunnahnya, rajin membaca sholawat. Maka kelak di akhirat kita berhak mendapatkan sholawat, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sebaliknya malah murtad, keluar dari ajaran Rasulullah, na'udzubillah, berarti mereka itu adalah ashabus shimal, golongan kiri yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah tidak bisa menolong mereka, tidak berhak mendapatkan syafaat karena sudah keluar. Ini pelajaran utama dan pokoknya. Di awal hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang kondisi orang yang dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar itu tempat lapang. Tidak ada gunung, tidak ada hutan, rata. Seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar untuk menghadapi hisab, perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hari yang sangat mengerikan bagi mereka yang tidak memiliki bekal, bagi mereka yang tidak cinta Rasulullah, bagi mereka yang tidak mengamalkan, memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting kita ini terus menumbuh suburkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Rasa cinta kepada Islam. Rasa memiliki terhadap Islam. Cemburu. Kalau Islam ini dihina. Kalau Islam ini direndahkan. Kita perjuangkan Islam. Karena kita merasa memiliki. Karena Islam ini anugerah yang sangat besar. Yang akan menyelamatkan kita. Jadi, kelak kata Nabi, kita dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan apa? Masya Allah. Dalam keadaan tidak pakai alas kaki. Iyalah. Alas kaki dari mana? Dalam keadaan telanjang, bulat. Nggak ada baju. Ya, kain kafan yang dulu dipakai ketika mati kan sudah hancur. Kemudian dalam keadaan tidak dikhitan. Ya. Kembali lagi itu ujung penis yang dulu dikhitan itu nanti kalau kita dibangkitkan kembali lagi dalam keadaan tidak dikhitani, kembali lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Ya. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Nu'iduh. Ya, begitulah kami mengulanginya. Kami mengembalikan. Jadi, kondisi orang di mahsyar itu apa? Strip. Pertama, nyeker. Tidak pakai alas kaki. Kedua, telanjang. Bulat apa setengah bulat? Bulat penuh. Yang ketiga,
dalam keadaan tidak dihitan. Kembali lagi itu dagingnya yang secuil itu. Jadi ketutup lagi itu kepalanya. Ya. Semua seperti itu, Masya Allah. Sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, berarti kami, apakah laki-laki dan perempuan mereka berkumpul menjadi satu, ya Rasulullah? Maksudnya bisa saling melihat. Kemudian Nabi menjawab, wahai Aisyah, perkara pada saat itu lebih dahsyat daripada memperhatikan hal itu. Ya, nggak kepikiran lagi ngelihat, walaupun sama-sama telanjang. Saking paniknya, saking bingungnya, sedihnya. Seperti dalam surat Abasa, ayat-ayat terakhir. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nui yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Inilah mahsyar. Ya. Bagi mereka yang memiliki amal yang cukup, maka ringan perjalanannya. Tapi bagi mereka yang minim amalnya tentu sangat berat. Matahari didekatkan. Bisa jadi dia tenggelam oleh keringatnya dia sendiri. Maka kita saling mengingatkan untuk terus mempersiapkan diri, memperbanyak amal, agar kelak di mahsyar, ya, kita diringankan oleh Allah. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena kita mencintai Rasulullah. Kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran karena kita mencintai Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Ya. Kita bisa mendapat syafaat atau pertolongan dari orang-orang soleh, teman-teman, sahabat karib kita, karena kita benar-benar mencintai mereka karena Allah. Jadi penting persahabatan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya. Karena bisa jadi mereka antar yang menolong kita. Dan kita kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cinta itu. Kalau kita cinta pada Rasulullah, dikumpulkan Rasulullah. Cinta dengan orang soleh, orang alim, ulama, kita juga dikumpulkan dengan mereka. Cinta dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jadi hadis ini, pemirsa jemaah dimuliakan Allah, intinya mengajak kita untuk berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan sunnah Rasulullah SAW, pegang sekuat-kuatnya sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Maka insya Allah ini akan menjadi bekal kita. Diberikan kemudahan oleh Allah, syafaat dari Allah. Perjalanan kita ke surga lancar insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Baik urusan dunia maupun kelak di akhirat. Allah kuatkan kita untuk istiqamah. Allah kuatkan kita untuk mencintai, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Al-Quran, mencintai Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.